Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul karakteristik dari pasien-pasien rawat inap suspek COVID-19 berdasarkan hasil swab RT-PCR di Rumah Sakit Dustira periode 15 Agustus sampai 15 November tahun 2020. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit yang baru yang disebabkan oleh virus dari jenis beta coronavirus yang kita kenal sebagai SARS-CoV-2, sehingga penyakit ini disebut sebagai novel COVID-19. WHO merekomendasikan bahwa untuk mendiagnosis COVID-19 itu menggunakan metode molekuler, dalam hal ini adalah RT-PCR yang dilaksanakan menggunakan metode swab naso dan orofaring. Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat karakteristik dari pasien-pasien rawat inap suspek COVID-19 berdasarkan hasil swab RT-PCR di Rumah Sakit Dustira dengan tujuan untuk menambah data epidemiologi khususnya tentang COVID-19. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif yang dianalisis dengan rancang potong lintang atau cross seksional. Sampel dari penelitian ini adalah total sampling dari pasien-pasien rawat inap dengan suspek COVID-19 yang sudah dilakukan pemeriksaan swab RT-PCR. Sedangkan kriteria inklusi dari penelitian ini adalah pasien-pasien rawat inap yang positif dengan pemeriksaan swab RT-PCR. Sedangkan kriteria eksklusinya adalah data hasil swab RT-PCR yang tidak lengkap ataupun yang rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik jenis kelamin ini laki-laki lebih besar daripada perempuan, yaitu 65%. Sedangkan dari karakteristik usia 25 sampai 50 tahun itu juga lebih banyak daripada usia kurang dari 25 maupun usia lebih dari 50 tahun, yaitu 49% itu pada usia 25 sampai 50 tahun. Dari segi pekerjaan itu juga bahwa TNI Polri itu lebih banyak, ya, 45% dibanding jenis pekerjaan pegawai negeri maupun dari keluarga maupun pekerjaan yang lainnya. Semuanya ini disebabkan analisisnya adalah bahwa pekerja laki-laki itu lebih aktif di luar rumah. Kemudian usia 25 sampai 50 tahun itu adalah dari usia produktif, mereka memang bekerja pada usia segitu. Dan TNI Polri ternyata adalah merupakan suatu pekerjaan yang berisiko untuk tertular dari COVID-19. Kemudian dari karakteristik pangkat, ternyata terlihat bahwa pangkat bintara ataupun PNS golongan 2 itu juga lebih banyak, ya, yaitu sekitar 50% dibanding pangkat perwira maupun tamtama ataupun golongan 3 maupun golongan 1. Dan kesatuan yang terbanyak pada penelitian ini adalah kesatuan di luar Kodam 3 Siliwangi, ya, itu sekitar 60%, ulangi 80%. Hal ini disebabkan para pekerja ataupun TNI Polri yang sering
kegiatan di luar itu adalah pangkat bintara ataupun golongan 2, sedangkan pasien-pasien yang di luar Kodam Siliwangi itu lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa sebaran dari COVID-19 itu luas, ya, tidak hanya terdapat di area Kodam 3 Siliwangi. Hasil pemeriksaan city value yang positif di Rumah Sakit Dustira itu kalau di bawah 41. Sedangkan pada penelitian ini rata-rata hasil city value dari pasien-pasien rawat inap yang positif, yang suspek COVID-19 itu berkisar pada 30 dengan range antara 20 sampai 40. Kemudian dari tabel juga terlihat, ya, untuk jenis kelamin laki-laki itu sudah kita jelaskan tadi lebih banyak daripada perempuan, di mana hasil swab RT-PCR-nya yang positif laki-laki juga lebih banyak daripada perempuan. Dan dari analisis statistik menggunakan uji Chi-square terlihat bahwa laki-laki itu berisiko tertular atau menderita suspek COVID-19 itu 2 kali lebih besar daripada perempuan. Dan ini bermakna terlihat dari P-nya kurang dari 0,001. Demikian pula dari karakteristik usia, di mana pada usia 25 sampai 50 tahun itu lebih banyak dari usia kurang dari 25 ataupun lebih dari 50 tahun, dan usia tersebut berisiko 1,4 kali lebih besar daripada usia yang lain. Dan ini juga bermakna di mana P-nya kurang dari 0,01. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah dari segi pekerjaan. Ini juga bermakna di mana pekerjaan TNI Polri itu lebih banyak dari jenis pekerjaan yang lain, baik itu pegawai negeri maupun dari keluarganya maupun dari pekerjaan yang lain. Dan pekerjaan TNI Polri itu berisiko 4 kali lebih besar dari jenis pekerjaan yang lain. Dan ini juga bermakna di mana P-nya kurang juga dari 0,01. Sedangkan untuk karakteristik pangkat maupun kesatuan dari hasil analisis statistik ini tidak bermakna, walaupun terlihat bahwa pangkat golongan 2 lebih besar dari pangkat yang lain ataupun bintara lebih besar daripada yang lain, serta kesatuan di luar Kodam 3 Siliwangi itu lebih banyak daripada di dalam Kodam Siliwangi dari segi hasil swab RT-PCR yang positif, tetapi tidak bermakna atau tidak signifikan. Kemudian kita lihat dari gejala klinis. Ternyata pada karakteristik jenis kelamin laki-laki yang tadi lebih besar daripada perempuan, tetapi dari gejala klinis tidak bermakna. Maksudnya gejala klinis di sini kita pisahkan dari gejala sistem saluran nafas, bisa sesak ataupun batuk, kemudian gejala klinis saluran cerna misalnya diare, ataupun gabungan dari 2 gejala klinis, sesak atau sistem respirasi dan sistem pencernaan, ataupun yang tanpa gejala. Di sini yang bermakna adalah dari segi usia, di mana dari usia 25 sampai 50 tahun itu semua masuk menjadi pasien rawat inap COVID-19 itu umumnya mengalami gejala klinis saluran nafas, bisa sesak, bisa batuk, dan ini lebih banyak daripada gejala klinis yang lain, baik itu saluran cerna ataupun kombinasi dari saluran nafas dan saluran cerna ataupun yang tanpa gejala. Dan dari analisis statistik ini bermakna di mana P-nya kurang dari 0,01. Karakteristik yang lain yang dihubungkan dengan gejala klinis tidak bermakna, baik itu gejala karakteristik pekerjaan, kemudian
pangkat, kemudian kesatuan. Ini dari segi gejala klinis tidak bermakna. Kemudian dari tabel yang terakhir yaitu adalah hasil swab RT-PCR yang positif kita hubungkan dengan gejala klinis, baik itu saluran nafas, saluran cerna maupun gabungan gejala saluran nafas dan saluran cerna ataupun yang tanpa gejala. Di sini terlihat bahwa pasien-pasien dengan hasil swab RT-PCR yang positif itu terutama mengalami gejala sistem saluran nafas, ya, baik itu sesak ataupun batuk. Dan ini dari analisis statistik bermakna di mana P-nya kurang dari 0,01. Dari semua hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa pasien-pasien rawat inap suspek COVID-19 di Rumah Sakit Dustira periode 15 Agustus sampai 15 November itu mempunyai rata-rata CT value berkisar 30, di mana kriteria positif itu CT value-nya kurang dari 41. Yang kedua, bahwa karakteristik dari pasien-pasien rawat inap suspek COVID-19 di Rumah Sakit Dustira periode 15 Agustus sampai 15 November tahun 2020 secara signifikan itu terjadi pada jenis kelamin laki-laki, kemudian usia antara 25 sampai 50 tahun dengan gejala klinis pada saat mereka dirawat adalah gejala klinis sistem saluran pernafasan. Itulah kesimpulan dari penelitian ini, dan inilah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.